Lanjutkan, tetap semangat ya. Saya Karo kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, dan kali ini saya mengajak Anda untuk berno secret di rumah narasumber kita. Siapakah penghuni di dalamnya? Mari kita ketuk-ketuk dulu pintunya. Assalamualaikum. Tiba-tiba datang ke sini kenapa? Aku mau ngomong. Aduh, terima kasih. Coba dong. Rumpi No Secret gitu ya, Rumpi No Secret. Wah. Ya karena masuk ya, aku kebetulan lagi nyiapin takjil makan buka puasa. Yuk. Dihabiskan di Kota Batam hingga pada usia 16 tahun, Oki hijrah dan menetap di Kota Depok. Dalam urusan percintaan, kisah asmara Oki dengan suaminya Orin Fitrio terbilang singkat. Tak banyak media yang mengetahui kapan pastinya Oki dan Orin mulai saling mengenal, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Berawal dari ketertarikan Orin untuk mengenal sosok Oki yang dilihatnya di film Kerja Cinta Bertasbih dari DVD yang diberikan oleh Dude Harlino. 1 tahun kemudian, Orin baru bisa mewujudkan keinginannya untuk berkenalan dengan Oki. Hanya dalam waktu 5 bulan sejak berkenalan, Orin siap meminang Oki Setiana Dewi. Dari pernikahan tersebut, Oki dan Orin telah dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Mariam Nusaibah Abdullah. Hadirnya Mariam dalam rumah tangga Oki dan Orin memberikan kesibukan baru bagi Oki sebagai seorang ibu. Lalu bagaimanakah karir Oki di dunia hiburan setelah kehadiran Mariam? Apakah Oki akan cuti dari karir keartisannya? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Alhamdulillah Trans TV memberikan Oki kepercayaan untuk sahur dan mengisi foto. Ada program lain di TV lain ya? Juri Hafiz ada. Terus gimana membagi waktunya? Membagi waktunya? Pagi berarti Subuh-subuh ke Trans TV. Masalahnya sekarang lagi menyusui. Karena kan masih alhamdulillah masih ASI eksklusif. Karena sekarang usianya udah 6 bulan, walaupun sudah ada makanan pendamping ASI, tapi tetap ASI masih menyusui kan. Jadi puasanya karena dokter jangan dulu. Apalagi. Secretnya apa? Selain menyusui, kabarnya sudah mempunyai adik lagi. Insya Allah kalau Allah izinkan ini insya Allah ya lagi mengandung. Aduh, berkah tubi-tubi begitu. Amin ya Allah. Ini kalau dilihat nih Oki ya, Oki kan dulu menjadi pemain film, gitu ya, kemudian sinetron. Ya. Tiba-tiba kemudian memberikan tausiah, sekarang udah Ustazah Oki begitu. Gimana ini kamu melihat ini sebuah perjalanan yang berubah sebenarnya karena ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Hanya saja mungkin dulu orang kenal Oki gitu ya. Orang kenal Oki karena muncul yang diekspos itu adalah Oki main film, Oki main sinetron. Iya. Sebenarnya jauh daripada itu, sejak Oki SMA sebenarnya sih udah jadi guru ngaji buat anak-anak. Kemudian zaman-zamannya kuliah juga tetap guru ngaji untuk ibu-ibu di sebuah perkampungan lah. Kemudian memang udah ngasih ceramah-ceramah tausiah itu sejak zaman-zaman kuliah. Kemudian di tahun 2014, setelah sekian tahun panjang itu, ternyata barulah di Trans TV ini kemudian memberikan kesempatan pada Oki untuk tausiah di televisi. Jadi orang ngeliatnya kayak, mendadak banget gitu. Itu bagus juga. Lancar itu karena ternyata emang sejak dari SMA. Dari SMA memang sudah belajar agama dan sudah tausiah. Dan suka membaca kisah-kisah Nabi begitu juga. Oki paling suka baca buku sih sebenarnya. Baca buku. Dan Oki berdoa pada Allah ketika Allah izinkan Oki pakai kerudung di usia 16 tahun. Oki senantiasa berdoa pada Allah, berikan aku ketertarikan untuk mempelajari dan memahami ayat-ayatmu ya Allah. Sejak itu jadi emang sukanya baca buku agama. Jadi ketika di-sharing, dibagi juga itu seperti tidak pernah habis. Sekarang buku yang dibaca juga banyak. Sebenarnya gini, dari SMA itu kegiatan Oki adalah mendongengkan anak-anak ngaji, itu anak-anak kecil-kecil, bukan dongeng yang membacakan kisah-kisah
para nabi, para sahabat gitu. Gitu. Jadi sambungannya udah banyak gitu ya. Iya, dan tadi kan juga ambil S2-nya pendidikan anak usia dini. Jadi kayak storytelling tuh udah hal yang Oki jalankan dari dulu. Oh, seperti itu. Nah, ini kan sekarang berarti Oki di usia muda sudah dipanggilnya Ustazah Oki. Gitu. Gimana kalau perasaan kamu udah dipanggil Ustazah? Sebenarnya Oki tidak memperdulikan orang mau panggil Oki adik kah, mau panggil kakak, teteh, enggak tante. Jadi panggil tante kita apa kali? Kemudian ada orang panggil Ustazah, apapun panggilan orang terhadap Oki tidak pernah memusingkan itu. Tapi kalaupun ada orang yang manggil seperti itu menjadi satu semangat dan motivasi Oki untuk belajar. Dan punya jadi doa. Sekarang 26 tahun. Beda berapa sama Karen? 2 tahun. 2 tahun. Nah, dulu itu. Bukan nggak sih? Suami sih pernah tanya, kata suami, kamu siap dipanggil Ustazah? Terus kemudian nanti jawab, oke, itu tadi bahwa terserah orang mau manggil apa. Nanti ketika ada orang mau manggil panggilan yang baik, Oki merasa itu adalah sebuah doa. So, mudah-mudahan dengan doa itu aku jadi semangat belajarnya, belajar setiap hari. Nah, sekarang setelah banyak memberikan tausiah melalui televisi, semakin banyak orang mengenal dalam kehidupan. Aja dan TV, alhamdulillah, masya Allah. Oh, kita juga terima kasih loh banyak mendapatkan apa ya? Banyak hal pengetahuan juga dari sharingnya Itu karena guru-guru Oki yang hebat-guru Oki. Nah, orang di balik layar yang hebat banget. Nah, ini setelah Petri muncul di TV, kemudian banyak dipanggil Ustazah dalam kehidupan Oki sendiri. Oki mengalami apa? Apalagi barangkali mungkin ada dorongan lagi untuk belajar, mungkin ada orang-orang yang berpendapat ini masih muda kok udah ini sih guru. Kalau alhamdulillah sebenarnya sih belum pernah mendengar itu. Cuman orang-orang mengatakan gini nih, orang-orang yang sebagian ini mengatakan dia bukan lulusan pesantren yang nggak pernah sekolah agama secara formal gitu. Emang iya sih, emang dia mengaku aku bukan lulusan pesantren, bukan sekolah agama. Hanya saja di masa-masa SMA itu memang sudah mendalami agama intens seminggu sekali, memang belajar khusus. Dan kemudian di zaman-zamannya kuliah, setelah pulang kuliah biasanya langsung ke rumah Quran. Nanti sempat mondok beberapa bulan di rumah Quran untuk menghafalkan Quran. Oh begitu, jadi memang belajar.